Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menghadapi kesulitan atau masalah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu melewatinya, kita akan mampu menghadapinya dengan cara yang benar dan kita menang melewati semuanya itu. Dengan harapan saudara, dalam segala tantangan, segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di dunia bisnis, keluarga, dan sebagainya, kita akan menghadapinya dengan sikap dan cara yang benar, dan kita akan menang sebagai anak-anak Tuhan. Adakah saudara yang saat ini menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara bingung apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara lakukan? Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Stefanus, seorang hamba Tuhan yang dipilih untuk menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat,
untuk menangani masalah sosial. Itu yang sebelumnya dicatat dalam firman Tuhan, saudara. Dan Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia terpilih untuk melayani orang-orang miskin. Dan yang luar biasa, saudara, Tuhan memakai Stefanus ini dengan luar biasa, dan banyak mujizat terjadi melalui pelayanannya. Dan akhirnya ketika melihat itu terjadi, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi akhirnya menyeret dia, menangkap dia, mempersalahkan dia. Tetapi kemudian Stefanus memberikan pembelaan bagi mereka untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan satu kesalahan. Tetapi ketika Stefanus memberikan pembelaan kepada mereka, malah mereka menjadi sangat marah. Maka ayat 54 dikatakan mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Mereka begitu marah dengan Stefanus, saudara. Dan yang saya rindu kita belajar pagi hari ini adalah dalam situasi yang begitu, di mana Stefanus sudah dikerumuni oleh orang, situasinya begitu genting, situasinya begitu menakutkan. Saya mau kita belajar apa sikap, apa tindakan, apa respon yang diberikan oleh Stefanus dalam situasi yang seperti itu, saudara. Ya, memang pada akhirnya Stefanus mati, karena memang sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa dia akan menjadi salah satu dari yang mati syahid. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudara, bukan dia mati, karena kematian kita itu semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Yang sangat penting sebenarnya adalah bagaimana Stefanus menghadapi masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata. Karena karena masalah itu dia mati, itu memang sudah ketetapan Tuhan. Tapi bagaimana dia berhasil menjalaninya, bagaimana dia berhasil menghadapinya sampai akhir kehidupannya. Kalau bicara mati, semua kita pasti akan mati. Caranya yang berbeda-beda, tetapi dalam kehidupan kita sama seperti Stefanus menghadapi satu pergumulan masalah di depan mata, kita juga semua pasti akan menghadapi masalah-masalah dan persoalan sampai pada akhirnya kita akan mati juga. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah bagaimana kita menghadapi masalah kehidupan kita supaya kita tetap menang dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hilang pada akhirnya, tidak jatuh pada akhirnya, tidak menjauh dari Tuhan pada akhirnya, tapi tetap menang sampai akhir hidup kita. Kita tetap menang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, Stefanus ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa dalam menghadapi masalah dan persoalan, di mana di ayat 55 di sana dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, hal yang sangat luar biasa di sini adalah di mana Stefanus ini sudah ada di situasi yang sangat genting. Orang-orang sudah mengambil batu hendak melempari dia, tetapi dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menakutkan itu, yang dilakukan oleh Stefanus adalah menatap ke langit, memandang Tuhan. Dan saat dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah. Prinsip pertama yang saya rindu kita belajar, saudara, adalah dalam masalah yang dihadapi, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, semenakutkan apapun itu, sebesar apapun masalah itu, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekalipun begitu menyakitkannya masalah persoalan yang kita alami, Stefanus, saudara, dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia hanya melayani Tuhan. Tapi kemudian dia difitnah, kemudian dia disiksa, bahkan dilempari. Dalam situasi yang begitu, dia tetap mampu memandang kepada Allah, sehingga akhirnya dia menang menghadapi semuanya. Dia mampu dan kuat melewati semuanya, sampai akhirnya dia menjadi mati syahid
di hadapan Tuhan, kematian yang sangat berharga, khusus dan spesial di hadapan Tuhan. Jadi, bagaimana Stefanus menghadapi segala persoalan yang sedang ada di depan mata? Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saudara, kita juga perlu tahu kenapa Stefanus kuat dan mampu masih tetap memandang kepada Tuhan padahal situasinya sudah sangat genting. Kenapa saudara? Karena sekali lagi ayat 55 itu ditegaskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Itulah yang menjadi alasan dia tetap mampu memandang kepada Tuhan dalam kesulitan yang dia alami, oleh karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita saudara. Adakah saudara oleh karena masalah persoalan saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada dunia? Saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada berhala-berhala, kepada perdukunan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi masalah, termasuk menghadapi penyakit saudara, akhirnya berdukun, akhirnya menyembah berhala. Saudara, kenapa? Karena tidak kuat menghadapi situasi yang ada. Stefanus kok kenapa dia bisa kuat menghadapi aniaya yang sedang terjadi? Kenapa saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi supaya kita mampu kuat bersikap benar dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita saudara, kita perlu Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk tetap memandang Tuhan dalam kesulitan yang kita alami. Pagi hari ini rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus menjamah kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus saudara, sehingga dia akan memampukan dan memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapi segala tantangan, untuk melewati segala tantangan. Rindukan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, sehingga kita tetap mampu memandang Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-59, di sana dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saat batu itu berterbangan saudara, menghantam kepalanya, menghantam tubuhnya, menghantam wajahnya. Mungkin waktu itu sudah begitu hancur-hancuran. Tapi saat hancur-hancuran oleh karena masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata, yang dia lakukan adalah berdoa. Jadi dia masih mampu, masih sanggup untuk sujud di hadapan Tuhan. Saat orang-orang melempari dia, dia berdoa dan dia serahkan nyawanya kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara, apakah kalau kita di posisi Stefanus, kita akan tetap mampu bertahan dan kemudian malah mampu berdoa. Saat batu berterbangan, saat teriakan-teriakan yang menakutkan, mungkin ada yang berkata bunuh-bunuh dan sebagainya. Saat teriakan-teriakan dan batu itu berterbangan saudara menghantam tubuhnya, dia masih mampu berdoa. Wow, luar biasa Stefanus saudara. Dia mampu berdoa di tengah penderitaan yang begitu besar dan begitu berat. Hari ini masihkah saudara mampu berdoa dalam situasi sulit yang saudara alami? Masihkah saudara ada waktu untuk sujud dan berdoa di hadapan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit dan berat yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Masihkah ada waktu merendahkan diri dan tersungkur di kaki Tuhan? Mari kita gunakan waktu yang ada saudara untuk kita sujud di hadapan Tuhan dalam segala masalah yang kita alami. Itu yang dilakukan oleh Stefanus dalam dia menghadapi masalah yang dia alami. Lalu kemudian saudara, yang ketiga yang sangat luar biasa yang saya rindu kita belajar dari Stefanus adalah ketika dia dilempari, ketika dia disakiti, ketika dia sangat menderita oleh karena ulah orang lain, bukan karena kesalahannya. Maka saat itu semua terjadi, ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Prinsip firman Tuhan yang ketiga yang luar biasa yang diajarkan firman Tuhan melalui kisah Stefanus ini, saudara. Saat dia sangat menderita, saat dia sudah hancur-hancuran, dia masih bisa berdoa kepada orang lain, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mungkin saudara-saudara saat ini mengalami masalah, hidupmu berat, hidupmu sulit. Ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Dan itu terjadi oleh karena sikap orang lain, kelakuan dan perbuatan orang lain. Mampukah saudara membebaskan pengampunan bagi mereka? Mungkin kita akan berkata, wah enak sekali dia sudah sangat menyakiti aku. Dengar saudara, masih disakiti, Stefanus dibunuh. Namun sebelum dia mati, dia masih berlutut, dia masih berdoa dan berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus masih berdoa melepaskan pengampunan. Dan akhirnya saudara, dia mati. Kematiannya adalah kematian yang berharga, mati syahid di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Stefanus, bagaimana dia berhasil melalui penderitaan yang dia alami. Pada akhirnya dia mati, tetapi dia tidak ada sama sekali menyesal atas semua yang dia alami. Dia bersyukur, malah dia mengalami itu di hadapan Tuhan. Saat ini, saat kita menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi respon saudara dalam saudara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara? Mampukah saudara seperti Stefanus tetap memandang kepada Tuhan saat masalah besar terjadi? Mampukah saudara seperti Stefanus masih tetap berdoa saat kesulitan terjadi? Kemudian masihkah saudara mampu melakukan seperti Stefanus, berdoa untuk pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti dia? Mungkin saat ini saudara berkata, aku tidak mampu. Dengar saudara, kenapa Stefanus mampu? Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi rahasia kemampuan Stefanus menghadapi semuanya itu saudara adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini saya mau menantang saudara, sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, siapkan hati saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, sehingga saudara akan mampu tetap memandang kepada Allah dalam segala kesulitan yang saudara alami. Saudara tetap mampu hidup dalam doa dalam kesulitan yang saudara alami. Bahkan saudara tetap mampu untuk mengampuni semua orang, bahkan orang-orang yang menyakiti saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai.
karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu
Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.